Apa yang terjadi saudaraku? Bible menuliskan, saat itu Raja Firaun mengeluarkan suatu perintah. Kalau begitu dia katakan seluruh akan bangsanya umat orang-orang Mesir. Kalau mereka melihat akan bayi-bayi laki-laki daripada bangsa Israel, untuk bayi itu dilemparkan ke sungai Nil. Ada suatu peraturan yang dia keluarkan saat itu. Dan saat itu dia mempekerjakan akan orang Israel sebagai budak. Dia perlakukan orang Israel, dia menindas orang Israel sedemikian rupa. Saudaraku, pada saat itulah juga dikatakan firman Tuhan dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dikatakan, pada saat yang sulit itu, Josebed melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Musa. Pada masa sulit itu, Josebed melahirkan bayi Musa. Suatu masa yang kurang tepat, suatu masa yang sulit yang sebenarnya untuk melahirkan seorang anak, apalagi anak laki-laki saudaraku. Tetapi dikatakan Josebed memandang anak itu cantik. Josebed melihat baby Musa is a beautiful baby. Josebed tahu ada suatu maksud dan rencana Jehovah di dalam kehidupan Musa. Saudaraku, listen. Sehingga dia menyembunyikan baby Musa selama 3 bulan. I believe that moment is the critical moment for her. Karena dia bisa ditangkap untuk Firaun dan dia juga bisa dibunuh. Suatu critical moment. Baby tidak hanya seorang baby yang diam. Kalau kita lihat baby-baby di tempat ini, baby bisa menangis kalau lapar. Baby bisa menangis kalau dia lapar. Kalau baby bisa menangis kalau dia lagi sakit. Suatu masa yang sulit untuk Josebed. Suatu masa yang sulit untuk keluarganya. Untuk mungkin menenangkan untuk baby itu supaya tidak nangis, supaya tidak kedengaran akan tetangganya. Atau bahkan saya percaya juga pada masa itu bahwa prajurit-prajurit Mesir berkeliling, orang-orang Mesir ada di sekitar dia. Tapi satu hal yang Josebed tahu, satu hal yang dia pegang, satu hal yang dia imani. You know what? Di dalam Mazmur 56 ayat 12 yang mengatakan, kepada Allahku aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. That is the word of God for all of us. Mothers, bahkan women di tempat ini, juga untuk kalian semua. I believe di dalam kehidupan imannya saat itu, that's what the word that Josebed say. Kepada Allahku aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia kepada aku. Saudaraku, saat ini, we live on the same society, on the same condition, on the same situation that Joseph lived saat itu. Oh saudaraku, kalau kita lihat saat ini, sometimes we just so focus dengan keluarga kita, dengan segala kesibukan kita. But when we look in the society that we have right now, the society that we live right now, I pray and I pray and I pray. This morning God still continue to open our eyes. This morning, pada pagi hari ini Tuhan mulai membuka akan mata kita, membuka akan pikiran kita, membuka akan hati kita. We live in the society, the same thing that Joseph live right now. Saudaraku, I print this report, Brother Arnold gave it to us di dalam mengenai National Day of Prayer. Saudaraku, we live in the society di mana our kids ada dalam suatu risk yang luar biasa. We live di dalam community, di dalam negara, di mana our kids, di mana anak-anak kita dalam suatu suasana yang bahaya. That's why when I prepare this word, I like to joke, I like to give the good message, but God said just give this message as a wake-up calling to all of us. My heart was craving. You can ask Kenny when we pray together. I was crying, God, just give me the strength to give this message to all the mothers especially and to all the generation that here this morning. Saudaraku, dikatakan apa yang terjadi ketika doa dihapuskan dari public school pada tahun 1963. Dikatakan untuk young people, saya akan kutip beberapa aja.
For 15 years dikatakan, untuk 15 tahun sebelum tahun 1963, pada saat doa itu masih berada di sekolah-sekolah, pada saat doa itu masih boleh untuk dilakukan di sekolah-sekolah, apa yang terjadi pada saat itu? Dikatakan bahwa pregnancy in the girls, bahwa orang yang hamil untuk gadis-gadis antara umur 15 sampai umur 19, tidak lebih daripada 15 di antara 1.000. Tapi setelah doa dihapuskan dari sekolah, saudara, dikatakan bahwa pregnancy untuk the teenager pregnancy increase 187 pada tahun 1978. I don't know right now. Saudaraku, dikatakan for the family before the year 1963, sebelum prayer itu di-remove daripada school, dikatakan divorce rate has been declining for 15 years. Tapi after 1963, divorce increased 300% each year for the next 15 years. Saudaraku, the devil know the time is getting shorter and shorter. And maybe you do not know, you don't quite comfortable with the message. But let me telling you, I just want to tell you what God gave me. And it's our responsibility. I just do not want when I meet God, Tuhan minta pertanggungan jawab dalam kehidupan saya. Why you do not tell your people? Why you do not tell the people? The time is running short. Saudaraku, pada pagi hari ini biar kita humble ourselves. When we talk about tadi building the generation, kita nanti akan melihat banyak hal. When we talk about become the history maker, it's not just for the mission field, let me telling you. The history maker is start in our family. The history maker is start in our children. You have generation in your house. You have generation in your house. When you carry your baby, that is your generation. That is your generation. When you have a little kid, that is your generation. That is your mission field in your house. When you look your teenager, that is your generation. That is my generation. That is my mission field that I have to do, that I have to finish. Saudaraku, biar pada pagi hari ini kita boleh belajar. Dikatakan sebelum prayer remove, sebelum doa dihapuskan pada tahun 1963, yang menjadi problem dalam anak-anak sekolah itu dikatakan talking, karena mereka talk too much at school. Chewing gum, making noise, dikatakan mereka berisik, mereka chewing gum, running in the hall, getting out often in line, wearing improper clothing, memakai baju-baju yang tidak sopan, not putting paper in the waste bucket, membuang hal-hal yang sembarangan. Tapi look, listen, after 1963, setelah doa itu di-remove from school, what is the problem dari anak-anak sekolah? Dikatakan rape, pemerkosaan, robbery, perampokan, assault, burglary, penjarahan, bombing, murder, mereka katakan suicide, bunuh diri, vandalism, drug abuse, alcohol abuse, gangs, pregnancy, abortion, venereal diseases, so many things yang much more worse yang terjadi sampai saat ini. In your generation, in our generation. Saudaraku, saya baca beberapa saat yang lalu di koran mengenai cutting the budget. Now we hear cutting the budget everywhere. Baik itu di company, baik itu di perusahaan, di hospital, bahkan di sekolah. The place that they're not supposed to touch, the education place that they're not supposed to touch. Dikatakan bahwa di sekolah, dikatakan bahwa mereka akan cut the teacher. Mereka akan lay off so many teacher. What's going to be happen if that things happen, saudaraku? The ratio, the amount of student akan bertambah. Kalau saat ini teacher-teacher aja udah kewalahan, apalagi nanti kalau untuk menanggulangi student, apalagi kalau nanti teacher ini pada jumlahnya dikurangin dan ratio untuk studentnya ditambah.